adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hatinya adik-adik. Kita bernyanyi, memuji Tuhan. Buku nyanyian nomor 3, Allah di sini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu, dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi, Yesus jawaban hidupku. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca yaitu ayat bulanan bulan September yang tertulis di Lukas 14 ayat 13. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Lukas 14 ayat 13. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan 1-2 ya. Ayat bulanan di bulan September, Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.
Sekali lagi adik-adik, ayat bulanan 1, 2, ya. Ayat bulanan di bulan September. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Allah kita heran dan besar. Nomor 233. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi nomor 328 seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu
Adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang memelihara segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 2. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita buka dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi karena ini hanya 2 ayat, kita sama-sama baca ya. Adik-adik yang sudah buka Alkitab, kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan perlindunganku atau Tuhan penjagaku. Nah, adik-adik pasti pernah merasakan takut bukan ya? Kira-kira takutnya apa ya? Ada orang yang takut gelap ya. Ada orang yang katanya takut hantu. Lalu ada orang yang takut orang gila, ada orang yang takut ular, ada orang takut kecoak, dan banyak lagi ketakutan-ketakutan. Jadi saat ini kita sedang menghadapi virus corona ya. Jadi orang juga ada dan banyak orang yang merasakan takut kena virus corona. Jadi kalau orang yang merasakan takut itu pasti dia merasakan kegelisahan. Dia tidak tenang ya, hatinya selalu gusar. Karena apa? Karena merasa ada ancaman yang besar. Padahal itu sebenarnya hanya bayangan saja, hanya pikiran saja yang membuat seseorang itu merasa takut. Misalnya kalau ada yang takut gelap, karena di dalam pikirannya, ini gelap, ini ruangan gelap, pasti ada hantu. Wah, kemudian ada yang bunyi-bunyi, lalu dia pikir pasti di sana ada hantunya. Padahal yang ada itu hanya ada kucing lagi jalan, tidak ada hantu. Tapi karena pikirannya tadi sudah ketakutan, maka dia pikir dalam ruangan gelap itu ada sesuatu yang menakutkan. Jadi yang menakutkan itu sesungguhnya adalah pikiran kita, sehingga kita merasa gelisah, gusar, dan tidak nyaman. Nah, adik-adik, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Nah, itu yang dikatakan oleh nats kita hari ini. Raja Daud mengatakan kepada kita supaya tidak takut, berdoalah kepada Tuhan, meminta perlindungan, meminta pertolongan, supaya Tuhan yang selalu menjaga kita, melindungi kita. Dikatakan tadi di ayat yang kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi setelah kita berdoa, maka hati kita menjadi tenang ya. Jadi adik-adik yang merasa takut, pernah merasakan takut atau pada saat takut, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Ketika engkau takut, berdoalah bahwa Tuhan pasti dan akan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Sebab apa? Sebab Allah kita
Tuhan kita adalah Bapa yang selalu menjaga kita 24 jam. Dia tidak pernah tidur menjaga kita di mana dan kapanpun. Nah, kalau demikian sebenarnya tidak ada lagi yang perlu ditakuti ya, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda selalu dijaga oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan selalu terus 24 jam Tuhan menjagai kita. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita, sebuah kapal laut yang sedang berlayar. Jadi ketika kapal itu berlayar, ternyata ada ombak, ada angin yang sangat kencang sekali. Lalu kapal itu pun bergoyang-goyang. Orang yang di dalam semua ketakutan menjerit-jerit. Takut kalau kapalnya akan tenggelam. Nah, orang dewasa, anak-anak, anak remaja, semuanya ketakutan. Tapi anehnya ada seorang anak kecil. Dia tenang-tenang saja sambil bermain. Walaupun kapalnya sudah goyang-goyang. Nah, setelah angin itu reda, seorang kakek yang dari tadi memperhatikan anak kecil itu bertanya, "Nak, kok kamu gak takut sih? Tadi kan kapal kita sudah goyang-goyang. Kenapa kamu gak takut?" Lalu anak kecil itu bilang apa coba? "Ngapain saya harus takut? Kan yang jadi nahkoda kapalnya bapak saya. Bapak saya kan hebat. Dia pasti membawa saya ke tempat yang paling aman." Nah, adik-adik sekolah minggu, bapak kita yang luar biasa juga ada, yaitu Bapa di sorga ya. Bapa kita yang luar biasa yang menjaga kita juga ada, Bapa di sorga. Jadi dia akan membawa kita ke tempat yang aman. Dia akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Jadi supaya kita bisa seperti anak kecil tadi, walaupun ada yang membuat rasa khawatir, ketakutan kita, tapi ingat bahwa ada Bapa di sorga yang selalu menjagai dan melindungi kita semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengatakan, Tuhan perlindunganku, aku tidak takut lagi. Nah ya, semuanya kita sama-sama mengucapkannya berapa kali ya? 5 kali atau 3 kali? 3 kali. Oh, 3 kali aja ya, 3 kali saja ya. Kita sama-sama mengatakan, Tuhan perlindunganku, aku tidak takut lagi. Tuhan perlindunganku, aku tidak takut lagi. Tuhan perlindunganku, aku tidak takut lagi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, khususnya buat anak-anak kami sekolah minggu, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang terus menyatakan bahwa Engkaulah perlindungan bagi kehidupan mereka, dan mereka tidak takut lagi apapun yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah kami yang paling hebat, Allah kami yang luar biasa, yang terus menjaga kehidupan kami 24 jam kemanapun kami berada. Engkau juga Allah kami yang menjagai adik-adik kami sekolah minggu, di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam kehidupan mereka, juga menjagai orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kalaupun kami harus masih tetap melakukan ibadah sekolah minggu melalui online, namun nama Tuhan
akan terus kami puji dan kami muliakan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Berkati bangsa dan negara kami, dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita bernyanyi nomor 359 di Badai Topan Dunia. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari nomor 144 sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu semua adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Nama saya Monika Sitohang. Saya huruf 3. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hari Minggu Kak, saya Samuel Gilang Ringo-Ringo. Saya mau menghafalkan Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Shalom kakak sekolah minggu, saya Jaya. Saya ingin mengucapkan ayat hafalan yaitu Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terima kasih. Hari Minggu, ayat hafalan di bulan Agustus, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terangmu, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terima kasih. Kakak-kakak, hari ini aku akan membacakan Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuh untuk memuaskan. Hari Minggu, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai